kalau saya ngandelin orang, memang kalau kerja bagusnya teamwork. Tapi kalau teamwork nggak ada, Bisa daripada jadi jalan kesempatan aja. nggak ada, udah saya jalan sendiri. Oke, para sahabat channel, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya mengucapkan selamat sore para sahabat. Nah, kita kumpul lagi nih, ngobrol lagi di acara J Channel. Kita undang tokoh-tokoh untuk menjadi inspirasi kita semua. Kita akan gali siapa tokoh kali ini. Terus tonton terus video-video yang kita upload. Kita akan terus berusaha yang terbaik. Mudah-mudahan dari yang kita tampilkan itu bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Untuk saat ini sahabat channel, kita undang tokoh kita nih, sahabat saya, dipanggilnya biasa Om Asep Lili. Apa kabar Om Asep Lili? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan sehat ya semua. Amin, ya. amin. Kita udah lama nggak ketemu. Betul. Lewatnya nonton lewat YouTube aja kan, kita ngobrol ya kalau malam. Betul. Ini coba obrolkan nih ke teman-teman untuk sharing. Kan banyak keahlian nih. Kalau saya lihat Om Asep tuh ahlinya banyak. Jadi bingung nih, ahlinya di bidang apa? Karena saya lihat tuh semua orang atau teman-teman apa di lingkungan Om Asep sebagai tokoh kan banyak yang nanya apapun bisa selalu jawab gitu. Iya. Bagaimana? Siapa nih Om Asep itu biar sahabat channel bisa mengetahuinya gitu. Baik. Saya perkenalkan dulu. Nama saya Tempel aja nih, dari dekat jangan terlalu nama dekat. saya Asep Lili Mulyana. Saya kelahiran Bandung asli. Dilahirkan di Bandung Selatan. Ya, alhamdulillah terakhir sekolah itu di Unpas TI, Teknik Manajemen Industri. Dan alhamdulillah banyak jalan yang saya jalani, mulai dari kehidupan yang rumah ngontrak, saya masih nganggur, keluar sarjana itu saya masih nganggur, keluar sarjana saya masih nganggur. Tahun berapa? 2 tahun itu tahun 94 tuh. 94. Jadi 94 saya udah nikah. 6 bulan berikutnya saya wisuda. Belum memacu dalam diri saya siapa saya. Kebetulan istri saya adalah seorang tenaga medis, asisten bedah. Ketemu juga itu di rumah sakit. Saya belum ngeh ke sana. Tapi pada saat hal baru dipikirkan, orang lain udah pernah kerja nih. Sahabat saya udah pernah kerja semua, ada yang jadi manajer, supervisor. Akhirnya terpacu saya pengen bekerja. Saat lamaran pertama itu saya ke PT KAI. Tes terakhir itu 95 kalau nggak salah, itu saya gugur di kesehatan. Tapi alhamdulillah akhirnya saya punya ilmu baru di dunia marketing. Saya bekerja pertama kali di grup Indofood Group. Kebetulan saya memegang di bagian sales marketing, jadi memegang area ya kurang lebih Jawa Barat udah terkeliling. 14 tahun di sana. 14 tahun ya. Tadi mau nanya itu tadi. 14 tahun. 14 Sampai tahun berapa Om Asep? Itu tahun 2011. Kebetulan 2011 ya alhamdulillah kuasanya Allah, saya 2001 saya hijrah ke Ranca Ekek dari Bandung. Kerja selama 14 tahun, akhirnya ada inspirasi saya pengen punya usaha sendiri. Ternyata kebetulan saya punya papa angkat orang Chinese yang dia punya perusahaan lagi amburadul, lagi defisit itu. Saya olah, itu saya jadi kerja di Indofood juga, monitor perusahaan yang baru saya awasi juga. Tapi alhamdulillah dalam jangka setahun itu sudah growth, jadi ada pertumbuhan. Alhamdulillah dalam 1 tahun itu kita udah rencana impor Setahun produknya. dari mulai drop Itu setahun udah bisa, sampai bisa bangun gudang ya kurang lebih berkisar 2M itu udah bisa kebangun setahun itu. Ya alhamdulillah akhirnya 2011 saya resign dari Indofood. Karena udah merasa mapan di situ, usahanya udah mulai berkembang. Satu, berusaha mapan.
kedua ada pikiran dalam diri saya, kalau saya jadi pekerja terus, kapan saya ibadah? Saya berdoa pada Allah itu ibadah yang meningkatkan bisa ibadah, menggaji orang kan gitu ya. Hablum minanas gitu. Nah, ya alhamdulillah 2011 saya merintis dan kebetulan saya dikasih perusahaan untuk wilayah Bandung. Memegang wilayah Bandung, Garut, kemudian area Majalengka, Cianjur dan Purwakarta, Sukabumi. Ya alhamdulillah mulai berkembang, tapi seiring dengan pandemi corona. Bidang apa itu sebelum ke itu? Bidang apa? Tadi? Itu di bidang building material. Jadi bahan-bahan bangunan seperti engsel, peralatan semua bahan-bahan bangunan termasuk mesin-mesin. Supplier gitu. Supplier. Jadi kita ada sebagian barang impor dari Cungko. Dari Cungko kita impor. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi seiring itu juga kesibukan ya kebetulan saya ditunjuk sebagai tokoh RW. Luar biasa. Juga. Jadi di politik juga, pusing. Om J jadi agak pusing juga. Tapi alhamdulillah, apalagi menghadapi masa-masa pandemi ini ya kita kerja juga ekstra juga. Bagaimana kita dapat meningkatkan omset. Satu sisi bagaimana saya mengawasi dan mengelola melayani warga. Warga di situ. Warga ya? Warga di mana tuh? Itu di Rancaikek saya kebetulan di Perum, Kabupaten Bandung kan berarti. Betul, Bandung. Ya alhamdulillah dapat beberapa penghargaan dari Kabupaten Bandung. RW terbaik. Alhamdulillah. Top ya. Ya begitulah. Pak RW terbaik di sini. Alhamdulillah. Jadi usaha tetap jalan kan, berkembang. Alhamdulillah sampai sekarang masih jalan. Itu usahanya cuma hanya satu jenis atau dua jenis? Itu di building material aja. Jadi kita sebagai distributor. Sampai sekarang. Sampai sekarang, alhamdulillah. Ada cabang nggak? Biasanya kan ada cabang. Cabang itu kebetulan yang wilayah Garut, wilayah Tasik, Ciamis sampai Jawa Tengah itu udah oleh papa angkat saya itu. Masih gabung. Masih gabung di situ. Kalau untuk wilayah dari Garut sampai Bandung, Cianjur, Majalengka itu saya yang mengelola. Itu kan tadi kerja di bidang apa? Di building material. Awalnya enggak. Kita kan kerja di good consumer ya. Jadi sekarang berubah kan? Berubah. Itu bagaimana tuh? Itu saya pernah pesimis karena yang namanya kita kerja di produk yang slow moving, karena kalau yang namanya engsel gemuk nggak mungkin orang ganti tiap hari. Tapi kalau kita di consumer good ya di Indofood orang hari, pasti satu RT itu ada yang makan Indomie lah, nggak mungkin ada yang makan. Sebenarnya sempat pesimis. Berpikir ke sana. Tapi ternyata saya jalani dalam jangka waktu sebulan, mulai omset itu kecil sekali, itu mau 60 juta, 20 juta, 23 juta, sampai alhamdulillah sampai ke 380 juta itu dalam jangka waktu 6-8 bulan bisa nyampe ke sana. Kebetulan kan kita ngambil marginnya lumayan besar karena ya termasuk barang dibilang orang Sunda tuh poek ya, gelap. Jadi kalau kita punya margin 20-30% orang kan nggak tahu. Ya, betul. Tahu. Tadi hal yang menarik para sahabat J Channel, kita biasanya suka memponis diri sendiri, biasanya kan gitu. Yeah. Wah kayaknya nggak mampu. Tadi saya ngobrol dengan yang diundang Bu Nita bahwa dia yang akan melakukan itu apa coba bilangnya takut Pak. Nah, itu kan itu yang akan menjadi belenggu bagi kita. Yeah. Om Asyid juga tadi bilang kan awal-awal bisa nggak dari biasa makanan urusan untuk konsumer orang-orang gitu sekarang berubah ke bayangan kita ini orang yang jarang perlu nggak tiap hari gitu. Iya betul. Gitu karena rata-rata. Betul. Tapi pas dijalani ada saja kan malah. Untuk omset dari omset perusahaan yang baru ini kerjasama dengan orang benefit bagi Om Asyid kan luar biasa lebih besar dari saat itu kan gitu. Alhamdulillah. Jadi sahabat J Channel yang penting apa kita dobrak aja dulu kan gitu. Belenggu di diri kita sebetulnya ya. Kalau dibilang trial and error ya. Iya. Kita harus mencoba betul, kan. Harus mencoba kan gitu. Betul. Nih itu juga nggak ada rencana kan bidang bisnis itu ya. Itu nggak ada rencana sama sekali. Karena melihat mungkin bapak angkat saya udah berjasa nih Asep Lili ini bisa ngembangin perusahaan sampai ya setahun itu udah mulai alhamdulillah pesat karena ilmu marketing saya di Indofood karena ilmu marketingnya sama. Dia mau jual produk apapun kalau seorang sales yang bagus jangankan barang yang berguna
Kayak makanan kan berguna, atau enggak baju kan berguna, engsel kan berguna. Seorang sales yang bagus, dia bisa menciptakan sekalipun dari batu yang kita cuek, buat apa batu. Tapi kalau dicetak oleh seorang sales marketing yang handal, itu bisa jadi nilai jual yang bagus. Diolah sebagian buka, bikin batu hias segala macam, itu bisa jadi uang juga. Malah bisa nilainya berlebih gitu. Bisa berlebih. Dengan kemasan, artinya dengan di branding gitu. Betul, kan? Brandingnya diolah sedemikian rupa, ya insya Allah suaranya. Jadi sahabat J Channel juga, saya mengajak nggak usah pernah takut kita melangkah, karena dari sesuatu kegagalan bukan akhir dari segalanya, tapi adalah kesuksesan yang tertunda. Ya tidak pernah terpikirkan saya akan bisa terjun di dunia building material yang jauh, backgroundnya dengan dari makanan. Dari awal tuh nggak begitu ya, nggak terencana. Nggak terencana. Itu karena dipaksa orang itu, atau karena dipaksa? Atau kebetulan saya dipaksa gitu kan? Saya masih kerja di Indofood tersebut, kemudian seminggu kemudian tiba-tiba ada yang telepon di rumah itu, Pak, ini ada yang ngirim barang 1 truk. Om J bayangin 1 truk, coba. Baru kita nggak tahu apa-apa. Yang namanya knowledge produk aja kita belum tahu. Engsel seperti apa? Engsel ini harganya beda, kok sama namanya engsel tapi kualitasnya beda, harganya beda kan? Kita harus punya knowledge produk. Kita harus ngolah juga sales untuk ke lapangan yang ini begini, karena kompetitor kita kan banyak. Apalagi kita di Bandung baru, kalau di Banjar mungkin udah ya termasuk yang udah lama sih. Kalau di Banjar, kalau di Bandung kan orang-orang China saingan kita. Jarang yang di building material itu orang pribumi biasa, orang China itu yang punya. Ya alhamdulillah dijalanin udah bisa jalan lah. Walaupun prinsip saya begini, karena saya nggak bangga punya karyawan yang udah 2-3 tahun, berarti kalau udah 9 tahun ya, saya berjalan udah 9 tahun, saya nggak bangga punya karyawan dia kerja 3 tahun masih kerja di saya. Saya olah mereka, kamu harus jadi supplier, saya jadi importir. Itu terencana dari dulu. Jadi berkolaborasi. Jadi, alumni dari perusahaan Om Asep bisa kerjasama nih sahabat channel. Betul. Nih kita lanjut aja, dipotong langsung. Ini bagaimana, saya pertanyaan itu di akhir. Betul. Biasanya. Tapi ini belum di tengah aja nih. Iya. Bagaimana nih kalau para sahabat channel ingin bermitra nih dengan Om Asep, perusahaan Om Asep tuh apa tuh? Oh, bisa saja. Bagi sahabat J Channel yang barangkali tertarik di bidang building material, atau enggak beliau-beliau yang jadi developer bangun-bangun perumahan, itu bisa kontak saya. Kebutuhan building materialnya kita penuhi. Itu terpenuhi, insya Allah. Atau bisa orang yang mau bisnis. Orang bisnis kalau bisnis silahkan. Jadi Anda kalau misalnya menjadi supplier lagi boleh, silahkan. Kami kan barang ya, kalau dibanding dengan kompetitor lain, distributor yang trading distributor yang lain, dengan orang-orang pemain halusan, dibilangnya halusan. Karena yang halusannya, kalau yang berat itu yang kayak pasir, batu, semen itu kasaran namanya. Tapi kalau saya megang di halusan, jadi engsel, gemok, kunci, mesin segala macam kan itu bisa. Jadi kontak saya, termasuk Anda apalagi potensi kalau seandainya pengen celah bisnis bagus, margin yang gelap, dibilang margin yang gelap, orang kan nggak tahu, kayak spare part. Kalau spare part kendaraan itu kan harga sekian, kan ada yang KW, ada yang ori kan gitu ya. Kalau yang namanya building material itu bisa punya margin, apalagi toko besi itu bisa di atas 100% marginnya. Kita punya produk kayak pegangan pintu itu 75.000, beliau jual itu di harga 200.000. Luar biasa ya bisnis. Betul. Silakan saja buat sahabat J Channel, silakan nanti ke Om Jin juga bisa nanti kontak saya. Ini aja ke kontak nanti panitia di sini. Oh, siap. Bisa aja nanti. Jadi sahabat J Channel, ini biasa pertanyaan ya yang kita tanya di akhir, tapi di tengah aja kita masih panjang. Selanjutnya nih Om Asep, sahabat J Channel mungkin mengetahui
selama pandemi ini, selalu kan musim pandemi nih, itu bagaimana? Tadi kan diungkap dikit. Pengaruhnya bagaimana nih? Pengaruhnya ya lumayan, apalagi kita kan barang impor dari Cina ya. Jadi selama 3 bulan dari Maret, April, Mei, Juni itu kita barang kosong, zero, itu nggak ada. Cuman kita ya ini aja, penagihan aja. Jadi nggak ada barang yang baru untuk dijual? Nggak ada yang dijual, paling stok lama. Stok lama. Stok masih lama ada itu stok lama? Itu masih ada stok lama. Oh, stoknya kuat gitu ya? Iya, karena kita punya item lebih dari 1050 item. Itemnya. Itu ada di gudang? Itu ada di gudang. Jadi toko masih usaha masih jalan? Alhamdulillah masih jalan, Cuma pengaruh pandeminya apa tadi? Cuma impor aja? Iya, impor aja. Impor sama daya beli juga sama. Konsumen juga ada keluhan. Karena seiring PSBB berlangsung, orang mau bangun rumah, mau bikin proyek kan terhambat juga. Ya imbas juga sih. Ya margin, bahkan pendapatan cuma sampai ke 30-40%. Tapi masih nutup biaya operasional? Masih bisa nutup. Berarti dulu gede banget ya profitnya? Ya alhamdulillah. Gelap gitu kan profitnya tadi. Gelap tadi. Iya. Alhamdulillah. Nih, tadi kan saya menarik juga, Om Asep, di samping kita usaha, seri atau berkolaborasi dengan orang lain. Iya. Ada satu sisi yang menarik kan sosial tadi, menjadi ketua RW. Betul. Yang terbaik di Kabupaten. Ketua forum RW di Kabupaten Bandung. Iya. Nih, Bupati Kabupaten Bandung ini ketua RW. Ketua RW saya. Forum Kabupaten Bandung. Betul. Berapa RW gitu totalnya di Kabupaten Bandung? Kabupaten Bandung itu ribuan. Kalau besar ya Kabupaten Bandung. Ribuan. Ya alhamdulillah, mulai prestasi pertama saya mendapatkan RW terbaik, 7 RW ramah anak terbaik se-Kabupaten Bandung dari ribuan. Kemudian ya alhamdulillah juga masuk ke lomba Posrona tingkat Polres Kabupaten Bandung, pernah masuk Net TV juga. Alhamdulillah juga penghargaan juga RW terbaik inovatif se-Kecamatan Rancaeke, RW pelopor se-Kecamatan Rancaeke ke satu juga dari 13 desa satu kelurahan. Dan alhamdulillah kemarin perwakilan untuk tingkat Kabupaten Bandung itu Kampung Tohaga Sabilulungan Tangguh. Tangguh itu alhamdulillah udah masuk TV juga. Wah, luar biasa nih. Karena saya single parent, nggak ada staff, saya nggak punya staff. Sendiri ya? Single gitu kan? Karena kalau prinsip saya begini, kalau saya ngandelin orang, memang kalau kerja bagusnya teamwork. Tapi kalau teamwork nggak ada, daripada kesempatan nggak ada, udah saya jalan sendiri. Yang penting bukan untuk saya pengen terpuji. Prinsip saya begini, saya belum tentu bisa ngasih buat warga itu materi. Tapi bagaimana saya mengolah tenaga saya, pikiran saya untuk warga. Ya alhamdulillah yang namanya perumahan itu kan nggak bakal dapat bantuan apapun dari Permendes ya, Peraturan Menteri Desa, termasuk Permendagri. Tapi alhamdulillah saya kurang lebih sekitar 600 meter udah rawat beton. Sarana air bersih juga alhamdulillah sekarang lagi saya usahakan. Sarana arena bermain anak juga. Di RW apa itu namanya RW Pak Asep tuh? RW 19 Gria Utama Rancaekek gitu. Ulangi sekali lagi. RW 19 Gria Utama Rancaekek. Gria Utama Rancaekek nih, warga di Rancaekek ini Om Asep kebetulan datang nih jauh-jauh 1 jam ya katanya tadi. 1 jam macetnya. Masa pandemi masih macet ya? Ya masih berarti macet. masih masyarakat ini kita ngobrol bagaimana dengan kan kemarin Pak Presiden kan udah vaksin, Pak Gubernur juga udah. Kabupaten Bandung udah juga. Sebagian tenaga medis karena diprioritaskan sekarang tenaga medis kan, udah gitu, betul. Ya. Itu udah 2 kali vaksin. Ya? Udah 2 kali vaksin. 2 kali vaksin. Dan sedikit saya sharing juga kan bukan orang medis. Ternyata Bupati kemarin yang Bupati Mojokerto mana yang tadi pagi udah divaksin tapi masih terpapar. Itu betul nggak? Bukan. Betul. Karena kekebalan itu kalau sudah vaksin harus 2 kali vaksin kata istri saya belum selesai. Gitu. Harus 2 kali vaksin. Nah, ini sekalian aja ini. Jangan takut kepada sahabat J Channel semua. Kita harus vaksin. Karena untuk antioksidan kita biar tidak terpapar virus itu harus tervaksin bahkan 2 kali vaksin. Itu kan gratis nggak usah bayar. 2 kali. Minimal 2 kali. 2 kali vaksin itu. Jadi kita sahabat J Channel siap untuk vaksin. Saya siap. Kita akan bukan hanya mendukung program pemerintah, tapi ini untuk diri sendiri, imun dan kita diri sendiri, dan masyarakat. Betul. Habis Om Asep di sini tokoh kan di Rancaekek, mungkin
obrolan Om Asep kan bisa nyebar juga nih. Iya. Bahwa ini Jadi, betul. motivasi lah, inspirasi bagi semua halayak gitu ya. Nggak usah takut dengan sisi miring hoax ya, bahwa itu ada efek samping ini. Saya tidak dari orang lain. Istri saya itu udah 2 kali vaksin nggak ada apa-apa. Nggak seperti vaksin apa kalau anak kecil tuh itu kan ada panas ya, imunisasi kan ada panas. Itu nggak ada pusing, nggak ada efek samping apapun. Cuman paling ya sakit disuntiknya aja. Harus sebenarnya biar tadi virus COVID-19 ini cepat teratasi dan tidak menyebar kan gitu. Karena PSBB berlangsung juga, lanjutan juga bahkan lebih parah kan. Iya. Ya kan, tapi minimal kalau udah vaksin, imun kita kuat, betul. Kan ekonomi juga jalan. Iya. Masyarakat sehat, ekonomi betul. jalan. Itu kan yang diharapkan oleh kita, bukan hanya diharapkan oleh pemerintah, kita juga. Makanya para sahabat J Channel tadi menjadi inspirasi bagi kita obrolan Om Asep nih. Ini saran-saran nih untuk sahabat J Channel atau warga Kabupaten Bandung sebagai ketua RW di Kabupaten Bandung nih. Apa nih saran-saran masa pandemi atau dalam hal bisnis atau masa depan bagaimana nih harapannya? Kalau menurut saya untuk bisnis saja dulu ya. Bagi siapapun jangan pernah sempit punya mindset ya bahwa saya tamatan SMP, saya tamatan SD, saya bisa kerja, saya sarjana nganggur, itu adalah hal yang terbelakang yang harus kita buang. Dimana ada kesempatan, maka raihlah kesempatan tersebut. Apapun bentuknya. Jangan, kata orang Sunda ada istilah tongarawu kusiku, ya. Tapi ambillah dengan jari. Karena kalau diambil dengan sikut, jangankan yang kecil, yang besar pun nggak bakal keangkat. Tapi kalau sama jari, jangankan yang besar, yang kecil sekalipun kayak biji beras itu bisa keangkat. Artinya apa? Jadi jangan gengsi kita punya modal kecil. Yang penting berjalan dulu, kita jalani sambil di situ kita harus punya strategi pasar. Pasar mana yang potensial, apa yang sekarang mungkin barangkali ramai kan gitu. Jauh saja orang Sunda kan bisnis seblak apa seblak. Tapi di mana-mana sekarang merajalela seblak ada. Salah satu hal yang kecil kan gitu. Jadi nggak usah takut. Kedua, untuk warga masyarakat Kabupaten Bandung khususnya dan warga Jawa Barat, sekali lagi ada orang yang nggak percaya. Oh ini akal-akalan politik pemerintah, COVID itu nggak ada. Beliau nggak pernah merasakan. Ada yang tidak itu percaya. Ada yang nggak percaya. Sampai dia nggak pernah pakai masker. Biarin. Yang namanya urusan mati kan urusan Allah. Ya mati konyol. Kalau seandainya kita berprinsip begitu. Iya, berprinsip karena berprinsip kesana itu udah prinsip konyol. Tapi memang ada sahabat saya termasuk yang terkena COVID. Terkena betul sahabat. Kakak saya, yang orang dekat aja dulu mungkin masih ragu. Tapi kan sebenarnya udah takut kan sebetulnya. Kalau apalagi udah keluarga kan. Tapi kita udah ada sekarang kan. Yang penting ikuti protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Selalu menggunakan masker kemanapun, dimanapun, kemudian selalu mencuci tangan dan hindari kontak sebenarnya dengan orang asing yang kita tidak tahu. Kemudian jaga jarak dan hindari dari kerumunan massa. Cuman itu saja. Tapi kan ya virus kan nggak kelihatan ya, Om Jay ya. Jadi kita harus wanti-wanti saja. Wanti-wanti mengingatkan diri kita, mengingatkan keluarga kita dan saudara-saudara kita biar tidak terpapar. Karena seiring dengan lepasnya PSBB awal dulu kan, seakan-akan orang bebas kan gitu. Betul. Seakan orang bebas, ternyata membludak lagi. Pada saat liburan panjang itu kan meledaknya di sana. Ya mudah-mudahan lah dengan adanya kembali vaksin, mudah-mudahan semua sehat. Betul. Ya semuanya mudah-mudahan. Kita semua sehat. Terkendali lah. Betul, terkendali. Bisnis juga jalan. Amin. Oke, Om Asep sukses bisnisnya, sukses menjadi tokoh masyarakat, mengabdi kepada masyarakat. Mudah-mudahan itu jadi amal jariah ya bagi Om Asep. Betul. Tapi sebelum ditutup, saya ingin tahu nih sebagai teman juga saya nggak tahu siapa yang menjadi inspirasi Om Asep sampai begini sukses gitu. Kalau inspirasi bagi saya melihat ayahanda almarhum bapak saya. Dia seorang yang tidak punya ijazah, tidak tamat SD, tapi bisa jadi kepala di PLTA. Nah, itu luar biasa. Luar biasa. Nah jadi inspirasi. Kenapa saya nggak bisa? Betul. Bapak saya aja lulusan SD
kok bisa jadi kepala PNN, jadi pinter baca tulis kan gitu. Masa saya sarjana kok bodoh kan gitu. Pemacu di sana akan diucapkan kepada ayahanda kalau masih ayah. Sekarang boleh kan diucapkan. Barangkali ya kalau masih ada, kebetulan beliau sudah meninggal, satu penyesalan bagi saya. Dan saya mengingatkan juga buat para sahabat J Channel, kalau masih ada orang tua, muliakan orang tua, bahagiakan orang tua, karena ada satu istilah, senyumnya Allah tergantung senyumnya orang tua, ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Maka insya Allah kemanapun, kalau masih ada orang tua, mintalah doa restunya, mintalah maaf bahwa kita belum bisa membalas budi kebaikan apa yang telah beliau berikan kepada kita sampai kita menjadi sukses. Itu saja barangkali. Oke, makasih Om Asep tentang sharingnya. Dunia bisnis, dunia pengabdian kepada masyarakat juga luar biasa. Demikian sahabat J Channel, kita sudah ngobrol santai dengan Om Asep. Semoga informasi tadi, obrolan tadi menjadi inspirasi dan motivasi bagi sahabat J Channel juga yang nonton J Channel tayangan ini, dan yang penting bagi masyarakat Indonesia. Sampai jumpa di tamu lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.